Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dan kami ingin meminta Tuhan supaya Engkau buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Let's sing this song together. There's a simplicity, humility to the way you love me, an honesty, a purity. God, you make it easy. No special words, no formulas could ever win you over. For your love is undeserved. Even when I can't see clearly, somehow you still make it easy. Your love's uncomplicated. You love me just the way I am. So I stand before you. I'm totally surrendered with open hands and open heart. Jesus, have your way in me. Jesus, have your way in my brokenness, my loneliness, and the secrets you see, my deepest thoughts, my hidden words. God, you see right through me, even when I'm overthinking. Somehow you still love me simply. Your love's uncomplicated. You love me just the way I am. So I stand before you. I'm totally surrendered.
Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengucap syukur, kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan, buat kami mengerti Tuhan, dan kami bisa mempraktekannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. What's up JPCC Youth, apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya di rumah. So hari ini jangan lupa nanti di akhir kita akan mengadakan perjamuan kudus. So dari sekarang kalian bisa siapin biskuit dan teh. Dan hari ini kita akan melanjutkan series kita yaitu Explain, oke, series tentang Bible. Dan kalian mungkin udah pernah ngerasain ya, dimana ketika kalian baca Alkitab itu nggak mudah, sulit banget untuk dimengerti dan bahkan kadang bikin bingung, oke? So that's why kita butuh seseorang untuk explain it, untuk menjelaskannya. That's why kita namain series ini Explain. So teman-teman mungkin udah pernah mencoba atau belum pernah baca Alkitab atau jarang-jarang, it's okay. Karena hari ini kita akan discuss more about the Bible itself. Kita akan belajar sedikit tentang Alkitab. Dan saya harap selama 15 menit ke depan kita bisa belajar sama-sama dan mempelajari apa yang Tuhan sampaikan melalui pesan hari ini. So, teman-teman mungkin udah pernah baca Alkitab gitu ya, dan mungkin kalian udah ngerasain seperti yang tadi saya bilang, bosenin banget, nggak relevan banget sama kehidupan sekarang. Dan setiap kali kalau orang bilang sama kita untuk baca Alkitab, sekarang respon kita mundur gitu ya, pelan-pelan, dan rasanya nggak mau untuk baca karena ya nggak helpful buat kehidupan gue sekarang, you know. Apalagi waktu baca kayaknya nggak masuk akal gitu hal-hal yang disuruh gitu ya. Ataupun bisa dibilang waktu baca Alkitab itu nggak membantu masalah yang kita hadapi sekarang. But that's okay, ketika kalian ngalamin itu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa orang-orang di luar sana masih mau ya pada baca Alkitab? Masih mau untuk baca sesuatu yang bosenin, sesuatu yang sulit dimengerti? Kenapa orang-orang Kristen di luar sana tetap meminta kita, encourage kita untuk baca ini? What's the big deal about the Bible? Emangnya kenapa kalau kita miss baca ini? Apa yang kita lewati? So hari ini kita akan belajar sama-sama tentang Alkitab, dan kita akan langsung buka ayat firman Tuhan diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Dan untuk jadi background ayat ini, yang nulis ini namanya Paulus, dan Paulus nulis ayat ini atau surat ini kepada seseorang yang namanya Timotius. Dan Paulus Timotius ini udah kayak mentor gitu ya buat Timotius ya, life coach. Atau mungkin kalian bisa sekarang bayanginnya kayak Yoda and Luke Skywalker, you know. Why not? Do or do not. There is no try. Star Wars fan, you know. Dan di sini Paulus ini lagi ada di penjara waktu nulis ayat ini. Jadi bayangin ya, dia nulis ini lagi ada dalam tekanan. Kenapa? Karena kaisar yang waktu itu memerintah Roma waktu itu namanya Nero. Dia itu kejam banget, jahat banget, dan gak main-main untuk mengeksekusi orang-orang Kristen. So Paulus tahu banget bahwa hidupnya udah gak lama lagi, dan dia ingin menyampaikan sesuatu yang sangat-sangat penting, sesuatu yang sangat berharga kepada seseorang yang namanya Timotius. Timotius waktu itu lagi ngejalanin tugasnya, dan Paulus ingin memperlengkapi dia. Kita akan baca ayatnya, karena ini ada ayat yang sangat luar biasa, diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk apa? Mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Semua yang ditulis dalam Alkitab, itu semua diilhami, diberikan, diinspirasi oleh Tuhan. Dan dia bilang sama kita bahwa, hey, Alkitab itu useful banget, helpful banget. Kenapa? Karena itu bisa ngajar yang benar,
negurin, betulin yang salah, dan ngajarin kita gimana caranya hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Versi bahasa Inggrisnya ada yang menarik di NIV version, yaitu all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Waktu kita baca ini mungkin ya udah Kak, gitu aja. Tapi mungkin kita ada yang nggak ngerti gitu sih kalimatnya, yang mungkin jarang kita lihat, diilhami. What? Siapa yang pakai kata itu gitu ya zaman sekarang? Atau God breathed. Apa maksudnya? Apakah itu hanya cuma kata-kata keren gitu yang ditulis oleh Paulus pada zaman itu? Kayak keren ya deh. God breathed, gue tulis. Apakah dia iseng? No, of course not. Paulus nulis kata God breathed adalah suatu kata yang nggak muncul di Perjanjian Baru, di buku lainnya nggak muncul, tapi kata ini muncul di salah satu buku yang terlama yang ada di Perjanjian Lama, yaitu Kitab Kejadian, di mana waktu itu Yesus menghembuskan nafasnya kepada manusia. It's amazing, right? Ada korelasinya. Kita akan baca sama-sama di Kejadian 2 ayat 7. Kemudian Tuhan Allah mengambil sedikit tanah, membentuknya menjadi seorang manusia, lalu menghembuskan nafas yang memberi hidup ke dalam lubang hidungnya. Maka hiduplah manusia itu. Paulus ngerti waktu dia baca kitab Kejadian ini, di mana ketika Tuhan Yesus mengembuskan nafasnya kepada manusia, manusia menjadi hidup. Sesuatu yang mati menjadi hidup. Dan dalam cara yang sama, Paulus menulis surat kepada Timotius. Dia bilang bahwa Alkitab itu berasal dari Tuhan. Oke? Dan bukan hanya itu, Alkitab itu dihembusi nafasnya oleh Tuhan. Dihembuskan nafasnya oleh Tuhan. It means what? It means Alkitab itu dapat memberikan kita kehidupan. Alkitab itu dapat memberikan kita kesegaran. Alright? That's why makanya orang-orang sering bilang, firman Tuhan adalah firman yang hidup. Karena apa? Karena itu dapat memberikan kita semangat, dapat memberikan kita suatu perspektif yang baru. Bayangkan seperti ini. Kalau kalian mungkin sekarang lagi ada di rumah gitu ya, kalian bosen banget, kalian mumet banget, udah belajar berhari-hari depan layar komputer gitu ya, dan kalian butuh fresh air gitu ya. Sekarang banyak banget orang pengen main sepeda keluar, kenapa? Karena pengen cari fresh air gitu ya. Nah, so, dalam cara yang sama ketika kita membaca Alkitab, mempelajari Alkitab, kata-kata yang tertulis di situ, itu dapat memberikan kita kehidupan, fresh air. Pikiran kita jadi lebih jernih, kita jadi lebih tahu apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. But it's okay. Mungkin kalian masih ngerasa, no, it's still not helpful, it's still masih sulit untuk dimengerti. And that's why ayat ini sangat penting. Di mana God breathed, it means what? It means berasal dari Dia, berasal dari Tuhan. Ketika kita ngerti bahwa semua yang ditulis di Alkitab itu dari Dia, you know what? Itu akan mengubah perspektif kita. Itu semuanya dibantu, diinspirasi oleh Tuhan. So, mungkin kalian langsung ngebayanginnya kayak, jadi waktu itu penulis, pas waktu nulis, Tuhan gerakin tangan dia ya, waktu dia tidur gitu ya, Kak. No. Semua penulis yang ada, mereka itu benar-benar nulis berdasarkan pengalaman mereka, berdasarkan personalities mereka, berdasarkan latar belakang mereka. Alkitab adalah 100% karya penulis manusia. Tapi Alkitab juga 100% diilhami, diinspirasi, diberikan petunjuk oleh Tuhan. So ketika kita ngerti ini bahwa Alkitab itu bukan hanya tentang buku yang ditulis oleh sembarang orang acak-acak. No, buku yang ada sekarang yang kita punya itu semuanya diinspirasi oleh Dia. It's God's voice. It's God's word. So ketika kita melihat itu, kita dapat merasa bahwa, hey, this is something important to read. Okay? So that's why waktu kita mau baca Alkitab, gimana caranya? Kita harus ubah motivasi kita. Kita harus ubah perspektif kita. Kita waktu mau baca Alkitab jangan datang waktu Alkitab, ini adalah sesuatu to-do list yang harus saya baca. Ini adalah sesuatu yang saya harus kelarin hari ini. Ini adalah sesuatu yang di mana ini bakal membantu menyelesaikan masalah gue. No. Ketika kita mau datang baca Alkitab, kita harus taruh perspektif bahwa kita mau connect sama Tuhan. Kenapa? Karena God is in it. Tuhan adalah yang mengilhami semua Alkitab ini. Tuhan yang menginspirasi. This is God's voice. This is God's word. So here's the bottom line for today, okay? When it comes to the Bible, we read it,
because God is in it. When it comes to the Bible, we read it because God is in it. Ketika kita baca Alkitab, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu ada di dalamnya. Dan ketika kita baca, kita ngerti, kita mempelajari, kita mendengarkannya, itu mempunyai potensi untuk memberikan kita kekuatan ketika kita mau nyerah. Itu mempunyai potensi untuk memberikan kita arahan ketika kita nggak tahu apa yang harus kita lakuin. Itu mempunyai potensi untuk memberikan kita pengertian waktu kita nggak ngerti akan semua hal yang terjadi dalam hidup kita. So, it generates life. Saya suka quote yang ditulis oleh Pastor Rick Warren, dia tulis seperti ini. Reading the Bible generates life. It produces change. It heals hurt. It builds character. It transforms circumstances. It imparts joy, memberikan kebahagiaan. It overcomes adversity. It defeats temptation, mengalahkan godaan. It infuses hope, memberikan pengharapan. And it releases power. It cleanses the mind. So, ketika kalian mendapatkan kekuatan, jangan lupa bahwa kalian juga bisa release the power of God kepada orang-orang di sekitar kalian. Kepada teman-teman kalian yang lagi sedih, yang lagi nggak tahu apa yang harus mereka lakuin. Kalian bisa katakan firman kehidupan kepada mereka. Ketika suasananya mati, itu jadi hidup karena kata-kata yang keluar dari mulut kalian. Dan Roh Kudus akan menolong kalian. Bayangin teman kalian lagi sedih, lagi nggak tahu apa yang harus mereka lakuin karena suatu masalah. Kalian ngomong sama mereka, hey, you know what? Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Dan dia akan selalu memberikan hari-hari ke depan penuh harapan. Jangan kamu sedih, jangan takut. You know, bayangin teman kalian yang lagi ada di situ ya. Mereka bakal ngerasa, wow, thank you so much, thank you so much. And that's why Bible is useful and Bible is helpful. Karena itu memberikan kita kekuatan dan memberikan kekuatan juga kepada orang-orang lain di sekitar kita. So gimana mulainya? It's okay kalau kalian belum pernah baca Alkitab, atau kalian jarang baca Alkitab, it's okay. Tapi let's start with small step. Gimana caranya? Tips number 1, get the Bible. Cari Alkitab yang ada di rumah kalian. Kalian bisa gunain digital Bible sekarang di YouVersion, di handphone kalian. Tips nomor 2, cari waktu dan tempat yang pas. Jangan baca waktu udah mau tidur gitu ya, biasanya udah ngantuk, dan apalagi baca posisinya tiduran gitu ya. Baca maybe in the morning, 10 menit sebelum kalian beraktivitas. Tips number 3, jangan baca secara acak, ambil Alkitab, oke, saya mau baca Wahyu, tak, gitu ya. Susah banget. Lebih baik kalian baca satu buku, satu waktu, oke? Dan ketika kalian baca, nggak harus dari Kejadian, kalian bisa baca dari Injil gitu ya, dari Markus, dari Yohanes. So, itu akan memberikan kalian lebih mudah untuk digest-nya. Tips nomor 4, jenis itu penting. Genre matters. Alkitab itu ada banyak jenis-jenisnya, ada puisi, ada surat, ada sejarah, dan ketika kalian tahu jenisnya, buku ini itu apa, kalian jadi lebih ngerti gimana cara bacanya gitu. Tips selanjutnya adalah banyak bertanya, oke? Banyak-banyaklah bertanya, anggapannya kalian seperti jurnalis, kalian seperti detektif gitu ya. Who, when, where, how, why. Kenapa semua yang ini itu terjadinya di mana? Ini itu siapa yang nulis, Kalian jadi lebih mudah mengerti cerita passage yang ditulis. Selanjutnya, ini yang penting, berdoa, oke? Ketika kita berdoa sebelum membaca Alkitab, itu memberikan kita suatu pengingat bahwa, hey, ini bukan hanya tentang to-do list, tapi ini adalah waktu untuk saya kenal dengan Tuhan, untuk connect sama Dia. And last thing, talk with your small group. Tips selanjutnya adalah talk with your small group. Ngobrol sama small group, jangan baca sendirian. Kalian, seperti kalian udah tahu, kalian bisa nonton bareng-bareng Bible Project sama mereka, kalian bisa discuss bareng-bareng. Dan ketika kalian ngelakuin ini semua, pay attention bagaimana Tuhan bisa membantu kalian dalam menjalani kehidupan. Dan itu memberikan kekuatan kepada kalian, dan juga bahkan kalian juga bisa memberikan kekuatan kepada orang lain. So that's why Bible is very useful, Bible is very helpful. So saya bisa bilang bahwa mungkin waktu kalian baca, I know, rasanya pengen quit aja, rasanya ini bosenin banget, but you know what? Jangan nyerah, jangan nyerah. Kenapa? Karena ketika kalian mulai taruh disiplin kalian membaca, kalian terus mendengar, kalian lama-lama ngerti, wow, jadi gini loh, ternyata ini yang Tuhan mau sampaikan melalui cerita ini, melalui cerita Ruth, melalui cerita Daud, ada begitu banyak yang hal-hal kecil
yang Tuhan taruh di situ yang membuat kita jadi amazed di situ. So don't give up, jangan nyerah. Saya bisa bilang bahwa saya yang sekarang adalah seorang yang berbeda ketika dulu saya sebelum baca Alkitab dengan sekarang baca Alkitab, saya bisa amazed dengan gimana caranya Tuhan bisa menaruh hal-hal yang begitu detail di dalam setiap story yang ditulis di dalam Alkitab. So remember, when it comes to the Bible, we read it because God is in it. Amen. So hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus dan teman-teman bisa ambil roti dan anggur atau bisa biskuit atau teh yang ada di rumah. Dan perjamuan kudus ini hanya diperuntukkan untuk setiap daripada kalian yang sudah percaya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan perjamuan kudus adalah sebuah peringatan bahwa momen di mana kita mengingat apa yang sudah Dia lakukan kepada kita semua. So, bisa ambil semuanya biskuit dan teh yang ada. Sudah siap? Alright, kita angkat roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam bersama-sama. Mari kita angkat cawan di tangan kita atau teh, kalian juga punya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum cawan ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Taruh cawan kalian di bawah atau di meja. Mulai mengucap syukur atasnya. Mulai mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan di dalam aktivitas kalian sehari-hari. Mengucap syukur atas kesehatan yang kalian punya. Mengucap syukur atas keluarga yang selalu hadir di dalam kehidupan kalian. Mulai berkata-kata. Speak into your life. Come on. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang memberikan kami kehidupan. Dan pada saat ini kami ingin mengingat bahwa ketika kami hadir membaca, mengingat, mempelajari kata-kata yang Engkau tulis, kami mau taruh fokus kami bahwa kami mau mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. We want to read it because you are in it. And we want to connect with you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan seluruh puji dan syukur kami. Dan semua yang percaya katakan, amin, amin. So, itu saja untuk hari ini. Habis ini kita bisa join small group, kita bisa ngobrol, discuss bareng-bareng seperti yang tadi saya bilang ya. Talk with your small group about what Bible says, akan apa aja yang udah kalian mau coba pelajari dalam seminggu ke depan. So, buat teman-teman yang baru pertama kali hadir atau buat kalian yang pertama kali ngedengerin ini, kalian bisa join small group di sini. Dan kita pengen banget untuk kalian tertanam untuk bisa ngobrol bareng-bareng dengan teman-teman lainnya di link berikut ini. So, itu saja untuk hari ini. God bless you. Happy Sunday. Bye-bye.